kelompok 2 kelas 2A akan menampilkan video roleplay dengan judul Manajemen Risiko Puskesmas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Akalestari dengan NIM C10230333 sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Clara Amanda Felicia, NIM C102305 sebagai dokter. Saya Nisa Ul Sabrina dengan NIM C102308 sebagai pasien dan staf. Perkenalkan, nama saya Fitra Anissa dengan NIM C102307 sebagai petugas kebersihan. Selamat menyaksikan. Puskesmas mulai dipadati pasien. Ruang tunggu penuh sesak, suara batuk dan keluhan terdengar bersautan. Di pojok ruangan, Bu Ayu, wanita parubaya, tampak lemas, mengenakan masker medis, tubuhnya menggigil. Sementara itu, Pak Roni, petugas kebersihan, sedang membersihkan lantai dengan pel. Bu Ayu mencoba berdiri namun tubuhnya oleng. Ia menahan dinding dengan tangan gemetaran. Atas nama Ibu Ayu. Pak, tolong saya, Pak. Loh, Ibu kenapa, Ibu? Sebentar ya, saya bantu panggilkan suster. Suster, ini ada pasien batuk berdarah dan lemas. Bahaya, Sus. Oh iya, bantu masuk dulu ya Bu. Sus, sarung tangan tambahannya mana ya? Ini itu pasien batuk berdarah, Sus. Nggak apa-apa Pak, nanti saya pakai di dalam saja, ini darurat dulu Pak. Tanpa disadari, sentuhan langsung tanpa pelindung menjadi awal dari potensi resiko yang serius. Bukan hanya bagi perawat, tapi seluruh lingkungan kerja puskesmas. Bu Ayu terbaring lemah di ranjang UGD. Selang infus telah terpasang. Suster Mira baru memakai handscoon setelah pasien dibaringkan. Dokter Arif masuk membawakan rekam medis, melihat kondisi pasien sambil menyiapkan dahi. Ini pasiennya Iya dok, yang tadi di ruang tunggu. Apa saja gejalanya? demam tinggi 39,6 derajat Celcius, batuk darah, dan juga lemas dok. Jadi saya bantu langsung dari luar karena ibu ini nyaris pingsan dok. Kamu membantunya langsung tanpa memakai APD. Iya benar dok, saya kan buru-buru. Ibu ini tadi nyaris jatuh. Jadi saya refleks saja langsung bantu. Dan saya sadar kalau itu salah dok. Suster Mira, kita memang punya niat baik, tapi kalau tidak sesuai dengan SOP itu tetap beresiko. Kita di fasilitas kesehatan bukan hanya sekedar menolong, tapi juga harus melindungi diri dan orang lain. Apalagi ini pasien dengan gejala menular. Saya benar-benar nggak tahu kalau ini bahaya. Saya pikir ini hanya batuk biasa. Tidak apa-apa ibu, ini bukan kesalahan ibu, tapi ini kesalahan saya. Seharusnya saya lebih disiplin lagi terkait SOP bu. Tenang Bu, kami akan menanganinya dengan baik. Ini bukan soal menyalahkan pasien, tapi ini soal tanggung jawab kami kepada keselamatan pasien. Saya juga siap untuk evaluasi. Saya juga ingin ikut meninjau ulang SOP di UGD. Biar lebih praktis tapi tetap aman. Saya sadar satu kelalaian bisa berdampak besar dok. Keheningan memenuhi ruangan. Kalimat dokter bukan amarah, tapi teguran penuh makna tentang pentingnya disiplin prosedur. Di koridor belakang yang sepi, Suster Mira berdiri memandangi papan pengumuman tentang K3 dan SOP penanganan pasien infeksius. Tiba-tiba langkah kaki terdengar. Pak Roni lewat sambil membawa alat pel dan menatap Mira sejenak. Suster Mira, gimana kabarnya ibu pasien? Masih lemas pak, tapi alhamdulillah kondisinya sudah stabil. Untuk hasil labnya masih ditunggu. Tapi saya masih kepikiran pak. Saya tadi seharusnya menggunakan handscoon. Ya Sus, saya suka melihat suster kerjanya itu cepat dan tanggap. Akan tetapi suster suka melompati SOP-nya ya. Iya saya refleks pak, niatnya saya ingin menolong. Tapi saya lupa kalau prosedur itu dibuat bukan untuk
saja membersihkan ruang isolasi memakai sarung tangan 2 lapis. Karena saya tidak berani mengambil resiko. Terima kasih banyak ya Kak Roni. Omongan sederhana tadi sangat menyentuh hati saya. Saya belajar bukan cuma dari dokter, tapi dari semua staf yang ada di sini. Kita saling jaga ya Pak. Iya Sus. Baik Sus, kalau begitu saya duluan ya. Mari Sus. Iya Pak. Ruang rapat Puskesmas pagi itu dipenuhi staf medis. Sebagian dengan wajah serius, sebagian lagi membawa catatan kecil. Di layar proyektor tertulis, evaluasi manajemen resiko dan insiden keselamatan pasien. Rapat dipimpin oleh Dr. Arif yang berdiri tegak di depan, dengan Suster Mira duduk di barisan pertama. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi Dok. Pada hari ini kita akan mengevaluasi insiden yang terjadi kemarin, yaitu penanganan tindakan infeksius tanpa menggunakan APD yang sesuai dengan SOP. Saya apresiasi tindakan cepat dalam menangani pasien. Namun, kita tidak bisa menoleransi pelanggaran prosedur keselamatan, sekecil apapun itu. Kita harus melihat ini sebagai pembelajaran bersama ya. Saya sebagai petugas yang terlibat dalam insiden tersebut ingin menyampaikan permintaan maaf dan penanggung-jawaban. Kejadian ini murni akan kelalaian saya. Saya dalam menerapkan SOP dan saya siap menjalankan pembinaan lanjutan. Saya juga mengusulkan adanya briefing K3 singkat tiap pagi sebelum shift dimulai agar kesadaran kita semua tetap terjaga. Baik, ini usulan yang sangat baik. Kita memang perlu budaya kerja yang mengedepankan keselamatan, bukan hanya reaktif saat insiden terjadi. Setiap orang di sini punya peran kunci dalam rantai keselamatan pasien. Salah satu staf membacakan surat dari Bu Ayu, pasien yang sebelumnya ditangani. Baik, izinkan saya membacakan surat dari pasien kami, yaitu Ibu Ayu, yang berisi, terima kasih atas penanganan yang cepat dan penuh kepedulian. Saya tidak merasa disalahkan, justru merasa dihargai. Saya doakan puskesmas ini semakin baik dalam pelayanannya. Mari kita jadikan kejadian ini titik balik untuk memperkuat komitmen kita terhadap K3 dan keselamatan pasien. Ingat, bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi tanggung jawab kolektif. Kita bekerja bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi juga untuk melindungi. Roleplay ini menggambarkan betapa pentingnya manajemen risiko dalam konteks kesehatan pasien dan keselamatan kerja atau K3 di lingkungan pelayanan kesehatan primer seperti Puskesmas. Dalam situasi yang ditampilkan, kelalaian kecil berupa tidak digunakannya alat kesehatan atau alat pelindung diri saat menangani pasien berpotensi menular menjadi contoh nyata dari risiko yang dapat dicegah. Manajemen risiko yang efektif melibatkan proses identifikasi bahaya, penilaian tingkat risiko, pengendalian risiko melalui tindakan, pencegahan dan mitigasi, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, penerapan prosedur standar operasional atau SOP secara konsisten menjadi langkah fundamental untuk menjamin keselamatan baik pasien maupun tenaga kesehatan. Peran aktif seluruh elemen tim termasuk perawat, dokter, petugas non-medis, dan pasien menjadi kunci utama dalam menciptakan budaya keselamatan kerja yang kuat. Kesadaran akan berpotensi bahaya
dan komitmen terhadap penerapan SOP secara disiplin akan mencegah terjadinya insiden kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan kolaboratif, insiden dapat diminimalisir. Keselamatan kerja dapat terjamin dan mutu pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan. Sekian video roleplay dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum